Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Mau Andika dengan NIM 0554302202 dari program Studi Manajemen UPV BJJ Pekanbaru. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila mulai dari pembentukan BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, dan hingga peran PPKI dalam meresmikan dasar negara Indonesia. Selain menjelaskan proses sejarahnya, saya di sini juga akan menyampaikan pelajaran penting dan bagaimana nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Proses lahirnya Pancasila mulai dari pembentukan BPUPKI pada 29 April 1145 oleh Jepang. Tujuan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1145, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara yang ia sebut Pancasila. Setelah sidang tersebut, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1145. Piagam ini berisi rancangan pembukaan UUD dan rumusan Pancasila. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuklah PKI pada 7 Agustus 1145. PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1145. Dalam sidang ini, PPKI mengubah isi Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1145. Namun, pada sila pertama tertulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demi menjaga persatuan bangsa, rumusan sila yang pertama tadi kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan berdasar musyawarah dan semangat persatuan, agar seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, dapat menerima dasar negara ini dengan lapang dada. Keputusan itu membuktikan bahwa sejak awal bangsa Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai toleransi. Lalu, PPKI menetapkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini merupakan lahir ideologi bangsa Indonesia. Dari sejarah tersebut, kita bisa melihat dan memahami nilai-nilai luhur bangsa Pancasila, terutama ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Para pendiri bangsa mencontohkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi sumber perpecahan, tetapi justru bisa menjadi kekuatan jika disatukan dalam semangat gotong royong dan kebersamaan. Menurut saya, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah bahwa persatuan bangsa dapat terwujud jika setiap individu memiliki rasa menghormati, toleransi, dan kebesaran hati. Mereka mengajarkan kita untuk tidak memaksakan kehendak, tetapi mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak. Bagi generasi muda masa kini, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan. Kita hidup di era globalisasi, dan di mana pengaruh luas sangat kuat, dan perbedaan pendapat sering menimbulkan konflik, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Melalui semangat Pancasila, khususnya nilai toleransi dan persatuan, kita bisa belajar untuk bijak menyikapi perbedaan, menahan ego, dan lebih menghargai keberagaman. Selain itu, nilai gotong royong dan keadilan sosial juga penting diterapkan di lingkungan kampus, tempat kerja, dan masyarakat. Generasi muda perlu menjadi pelopor kerjasama, solidaritas, dan empati terhadap sesama. Demikianlah penjelasan saya terhadap proses lahirnya Pancasila, mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga PPKI, serta nilai-nilai penting yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga semangat persatuan dan toleransi para pendiri bangsa selalu menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjaga keutuhan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.